dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Empat. Yang keempat, satu apa? Lemah, tidak ada daya. Harus seperti itu di hadapan Allah. Dua, jahil, Allah Maha Tahu. Tiga, fakir, tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah total, tidak ada yang selain milik Allah, tidak ada. Yang keempat, kita hina, berlumur dosa, berselimut aib, tiap hari melakukan dosa. Bukan hanya tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan dosa. Pikiran dosa, mata dosa, telinga dosa, bicara dosa, berbuat dosa, hati juga dosa. Allah Maha Suci, tidak tersentuh apapun yang kurang, yang salah, yang tidak sempurna. Maha Suci Allah dari segala kesempurnaan yang terbayang oleh kita. Mengerti? Kita menganggap Allah Maha Sempurna, padahal bayangan kita pun pasti tidak menjangkau kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Akui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Udah, pokoknya akui saja kita ini zalim, kita ini kotor, kita ini hina. Allah yang Maha Suci, Allah yang menutupi aib, Allah yang mengampuni. Makin kita merasa begitu di sisi Allah, itu yang benar di hadapan Allah, ya. Dan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nih ya, doa Nabi Yunus. 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan, lolosnya adalah syariatnya mengakui la ilaha illa anta, tauhid, tiada ilah selain engkau, tidak ada lagi yang berhak disembah selain Allah. Inni subhanaka, Maha Suci engkau, tidak ada yang salah. Walaupun takdir dimakan ikan, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek perbuatan Allah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang kurang setitik pun dari perbuatan Allah kecuali sempurna. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, saya manusia yang busuk, yang berlumur dosa. Itu Nabi ditegur oleh Allah karena jengkel ketika dakwah ke umatnya tidak nurut. Ditegurnya dimakan ikan. 3 kegelapan, malam hari dikecemplungkan ke laut, dimakan ikan. Lolos ketika tauhidnya mantap, ngaku manusia zalim dan yakin Allah Maha Suci. Dulu guru pernah menyampaikan, kalau ingin doanya mustajab, akui kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapan Allah. Allah lah segala-galanya, tidak ada selain Allah. Yang 4 tadi, lemah, tiada daya, Allah yang Maha Kuasa. Jahil, Allah yang Maha Tahu. Fakir, Allah yang memiliki segalanya. Kita hina, Allah yang Maha Suci dan Maha Pengampun. Kalau itu selalu ada pada diri kita, insya Allah doa kita lebih mustajab. Jangan nyebut-nyebut merasa sudah beramal, tapi kan ada tawasul dengan amal yang masuk ke gua bertiga, lalu batunya menutup gua sehingga tidak bisa keluar. Lalu tawasul dengan amal, kekuatannya di mana? Ikhlasnya. Jadi beramal itu baru dicatatkan bertenaga amalnya kalau ikhlas. Jadi
nyebut amal itu bukan ke orang tapi kepada Allah. Yang air susu untuk orang tuanya sampai, tapi orang tuanya tertidur, anaknya ingin minum, tetap saja dijaga susu itu supaya ibunya nanti bangun bisa minum air susu. Saya lakukan ini karena engkau, sekiranya engkau ridho. Bergeser. Ada yang mau tergelincir tapi tidak jadi berbuat maksiat, saya lakukan karena engkau. Mau maksiat tidak jadi, itu ternyata amal yang disukai Allah itu, karena takut kepada Allah. Itu juga bisa jadi amal yang mendatangkan pertolongan Allah. Lalu yang ketiga itu kalau tidak salah yang pengusaha itu, ya benar kan, yang gajinya itu kan, gajinya mau diberikan ternyata orangnya tidak ada, lalu digolangkan sampai besar, udah untung banyak, datang itu karyawannya, diberikan semua modal berikut keuntungannya. Saya lakukan karena engkau ya Allah. Ayo kita mau tawasul amal yang mana? Udah amalnya jelek, tidak ikhlas. Saya sudah tahajud ya Allah, tahajudnya juga enggak khusyuk dan diposting terus lagi. Terus tanamkan yang 4 tadi minimal di hati, ya tidak ada daya. Jadi kalau sudah seperti telur di ujung tanduk, tidak ada sih yang begitu ya. Ini menunjukkan situasi yang sangat kritis, dan telur di ujung tanduk domba misalkan, dan dombanya sedang kaligata, ini rawan sekali, susahlah ngebayanginnya. Yang jelas makin tidak ada diri kita, makin hanya Allah segala-galanya, itu makin bagus. Ya semoga Allah menolong kita memiliki keyakinan seperti itu. Jadi kita bergaul dengan orang tuh tidak ada harap apa-apa, karena tahu semua nikmat datangnya dari Allah saja, lewat siapa yang Allah kehendaki, tidak harus lewat sini. Kita jual beli, kita jujur, orang tidak jadi beli, tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali, karena kita jual beli adalah amal soleh. Rezeki kalau tidak lewat dia, Allah kalau mau ngasih rezeki lewat yang lain, ini pasti nggak jadi, tapi sudah ada pahalanya. Gitu. Mendidik anak belum bisa balas budi, nggak ada masalah, kita sudah ada pahalanya, ada waktunya. Ada yang anak asuh tapi menjengkelkan sekali, ya terus saja baik, sampai kapan terus saja berbuat baik, karena dicatat semua kebaikannya. Anak asuhnya belum baik, ada waktunya. Tidak ada satupun kebaikan orang tua asuh kalau ikhlas yang tidak dibalas oleh Allah. Tapi kan waktunya terserah Allah, bentuknya juga terserah Allah. Ada kalanya dibuat menjengkelkan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ada kalanya Allah menggugurkan dosa suami dengan istri yang menjengkelkan, ya, yang salah aja kelakuan suami, menguap, jangan dibuka mulutnya, jadi menguapnya tipis begitu. Ada yang semuanya salah aja, nikmati saja, ya tinggal kita perbaiki, benar. Sebagai ada juga istri yang berguguran dosanya karena suaminya nggak baik, sering berkata tidak enak, yes, terus jalanin, minta tolong terus ke Allah. Allah penguasa takdir, ya. Ada waktunya, tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih. Ustaz mau menambahkan?
Allah.